Sabda TV. Kita masuk bab yang berikutnya. Kita tambahkan satu bab lagi karena ini dua bab singkat. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Babu qawli Allahumma gfirli in syi'ta. Bab tentang ucapan, Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau menghendaki. Tentang lafaz doa seperti ini, maka hukumnya tidak dibolehkan. Di sini juga hanya terdapat satu hadis. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan fis sahih, di dalam as-sahih, yaitu sahih al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yakul ahadukum, janganlah seorang dari kalian mengatakan, yaitu dalam doanya, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku kalau engkau menghendaki. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku kalau engkau menghendaki. Liya'zimil mas'alah, akan tetapi hendaklah dia kuatkan permohonannya, jangan ada keraguan padanya. Fa innallaha la mukriha lahu, karena sesungguhnya Allah tidak ada yang bisa memaksanya. Wali muslimin, dalam lafaz Muslim, wali yu'adzimir raghbah, dan hendaklah dia kuatkan harapannya, dia besarkan keinginannya supaya doanya dikabulkan oleh Allah. Fa innallaha la yata'adzamuhu syai'un a'tahu, karena sesungguhnya Allah tidak ada yang memberatkan dia untuk dia berikan kepada hambanya. Jemaah sekalian, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berdoa dengan lafaz seperti ini. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau menghendaki. Ya Allah, rahmatilah aku kalau engkau menghendaki. Ya Allah, kabulkanlah doaku kalau engkau menghendaki. Ini adalah cara berdoa yang terlarang. Karena tiga sebab. Yang pertama, ucapan seperti ini menunjukkan seakan-akan ada yang bisa memaksa Allah. Sehingga makna doa ini seakan-akan hamba mengatakan kepada Allah, kalau engkau tidak merasa terpaksa, kabulkan saja. Kalau enggak usah, enggak apa-apa. Ya, seakan-akan seperti itu dia mengatakan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, liya'zimil mas'alah fa innallaha la mukriha lahu. Hendaklah seseorang itu menguatkan permohonannya, karena sesungguhnya Allah tidak ada yang bisa memaksanya. Ini sebab yang pertama. Seakan-akan ada yang bisa memaksa Allah untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan doa. Padahal Allah, dialah yang maha kuat, dia yang maha berkehendak. Apabila Allah telah menghendaki, pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Walaupun seluruh makhluk menghendaki. Ini yang pertama. Yang kedua, ucapan seperti ini menunjukkan seakan-akan ada yang berat bagi Allah untuk dikabulkan. Seakan-akan ada yang berat bagi Allah untuk dikabulkan. Makanya di lafaz Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa liyu'adzimir raghbah fa innallaha la yata'adzamuhu syai'un a'tahu. Hendaklah seseorang itu membesarkan harapannya, menguatkan keinginannya, karena sesungguhnya tidak ada yang memberatkan Allah untuk mengabulkan sesuatu. Artinya enggak ada yang berat untuk Allah kabulkan doa-doa kita. Semuanya mudah. Jadi orang yang berdoa seperti ini seakan-akan dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau engkau merasa berat,
nggak usah kabulkan. Kalau nggak berat, silahkan kabulkan. Ini makna ucapan seperti ini. Oleh karena itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebab yang ketiga, mengapa doa seperti ini terlarang? Karena orang yang mengatakannya seakan-akan nggak butuh, seakan-akan tidak butuh. Kalau engkau menghendaki silakan kabulkan, kalau enggak juga enggak apa-apa, saya enggak perlu kok. Seakan-akan dia mau berkata seperti itu. Walaupun tentu seorang muslim tidak bermaksud seperti itu. Namun kalimat yang mengandung makna seperti itu tetap harus dihindari. Dan ini juga pelajaran penting. Bahwa semua lafaz-lafaz yang mengandung penyelisihan terhadap syariat, walaupun kita enggak bermaksud, maka kita tidak boleh mengucapkannya. Dan masih banyak contoh lagi insya Allah di kitab Tauhid ini tentang lafaz-lafaz yang menyelisihi syariat. Itu semuanya terlarang walaupun kita tidak bermaksud sesuai dengan lafaz itu. Karena itu bisa menjadi pintu kita terjerumus kepada maksud sesuai dengan lafaz yang kita ucapkan. Atau bisa juga menyebabkan orang lain terjerumus dalam kesesatan karena mendengar kita mengucapkannya. Ya. Jadi ini pelajaran penting. Semua lafaz-lafaz yang menyelisihi syariat nggak boleh kita ucapkan walaupun kita tidak bermaksud sesuai dengan makna lafaznya. Ya. Maka Rasulullah SAW meluruskan para sahabat. Ucapan seperti ini menunjukkan seorang itu seakan-akan dia tidak butuh dengan apa yang dia minta. Oleh karena itu beliau mengatakan, liya'zimil mas'alah. Hendaklah dia kuatkan permohonannya. Maksudnya, jangan dia mengucapkan kata-kata seakan-akan dia masih ragu dengan apa yang dia minta. Atau dia tidak terlalu membutuhkan apa yang dia minta. Padahal jemaah sekalian, kita adalah hamba yang lemah. Sedikit pun kita tidak akan bisa lepas dari kebutuhan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kita sebagai hamba akan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan lepas sedetik pun, sekejap pun dari kebutuhan terhadap Allah. Oleh karena itu, dalam doa kita, hendaklah kita menggunakan lafaz yang menunjukkan kita betul-betul butuh kepada Allah, dan juga hendaklah hati kita benar-benar berharap kepada Allah.